Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Rabbani yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk berbagi, untuk bermuzakarah, untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan agama dan kewajiban kita terhadap agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini itu bisa menjadi ibadah yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita insya Allah. Ikhwati fillah, kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mentauladaninya, senantiasa berupaya untuk mencontoh dan mengembalikan apa yang kita laksanakan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya hal-hal yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini terkait dengan interaksi atau muamalah dalam kehidupan kita yang hubungannya dengan harta. Kita berharap mudah-mudahan di Yaumul Mahsyar kita adalah orang-orang yang bisa atau pantas untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang sebelumnya. Tema maqasidus syariah kita kali ini sudah masuk pada maqasidu al-muamalat. Lebih spesifik lagi maqasidu at-tasarrufat al-maliyah. Tujuan-tujuan syariat di balik ketentuan-ketentuan muamalah yang hubungannya dengan harta. Dulu sudah kita katakan bahwa persoalan harta ini adalah persoalan yang asasi bagi kehidupan. Tidak ada orang yang menginginkan tidak punya harta. Semua orang pasti menginginkan dia memiliki harta. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Dan itu sudah menjadi fitrah. Karena memang Allah yang menghiasi diri manusia dengan kecintaannya, dengan syahwat harta itu sendiri. Maka karena itu adalah fitrah dan kecenderungan semua orang, maka Islam datang untuk mengatur kecenderungan itu agar selalu berada di atas jalan Allah. Kalau seandainya orang-orang sudah berupaya untuk senantiasa berada di jalan Allah, maka silahkanlah mau punya harta apa saja. Islam tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta. Silahkan kalau ingin memiliki harta dan apa saja, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan agama. Islam ini mengatur persoalan harta dari berbagai sisi. Dari bagaimana cara mendapatkannya sudah diatur oleh agama. Sehingga cara mendapatkannya harusnya dengan cara yang halal. Tidak boleh mendapatkan harta dengan cara mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain sehingga dia kaya, orang lain teraniaya. Itu tidak boleh. Nah, kalau sudah didapatkan harta itu, aturan agama datang lagi. Bagaimana cara mendistribusikannya? Bagaimana cara mengaturnya? Jadi Islam itu memang datang untuk mengatur berbagai sisi dalam persoalan kehidupan kita yang berhubungan dengan harta. Bahkan Islam itu mengatur
persoalan harta ketika sahibul malnya masih hidup, dan bahkan juga diatur ba'da mauti sahibil mal, setelah matinya atau wafatnya yang punya harta. Jadi ada orang punya harta, ketika dia hidup bagaimana dia dengan hartanya itu diatur oleh agama. Nah, ternyata juga setelah dia meninggal pun Islam punya aturan. Harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal ini mau diapain? Nah, maka persoalan warisan ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala, pembagian-pembagian warisan itu sesungguhnya adalah keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang langsung menentukan bagian-bagiannya? Karena yang punya hartanya sudah nggak ada lagi. Yang punya hartanya sudah meninggal. Kalau diserahkan bagian-bagian itu kepada yang masih hidup, masing-masing tentu menginginkan untuk dia yang banyak. Dan itu pasti tidak akan ada adil. Tidak ada keadilan di situ. Nah, ketika Allah membagi, si fulan dapat setengah, si fulan dapat sepertiga, ini asabah, itu semua adalah ketentuan-ketentuan Allah agar harta itu tetap terpelihara. Begitulah sempurnanya agama Islam, begitulah nampak oleh kita bahwa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kalau seandainya kita benar-benar mengikuti apa yang diatur oleh Allah dalam persoalan harta, maka insya Allah disitulah kemaslahatan yang sesungguhnya, disitulah kebaikan-kebaikan yang sebenarnya. Dan kita tidak boleh menolak, tidak boleh kita menganggap bahwa aturan kita yang lebih baik dalam persoalan harta. Apalagi yang berhubungan dengan masalah warisan itu, ada orang yang mencoba untuk memberikan bagian-bagiannya tidak seperti yang diaturkan oleh Allah, dan dia menganggap itu yang lebih baik. Seperti apa yang terjadi pada berbagai tradisi-tradisi yang terjadi, tidak semua tradisi dalam persoalan ini yang dapat dibenarkan oleh agama, dikarenakan oleh mungkin saja memunculkan perselisihan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Ikhwati fillah, kita akan coba lihat sebelum kita masuk ke bab-bab muamalah itu sendiri, untuk kita lihat maqasidnya, kita ambil dulu ketentuan-ketentuan umum dalam akad. Sebab muamalah kalau hubungannya dengan harta, muamalah maliyah itu biasanya ditentukan oleh akad. Muamalah apa saja kalau hubungannya sama harta itu pasti akan ada akad. Bahkan muamalah secara keseluruhan itu rata-rata ditentukan oleh akad. Tidak hanya pada jual beli saja. Ada nanti jual beli, ada sewa menyewa, ada upah mengupah. Tentu ada akadnya. Ada sesuatu yang disepakati di awal. Kalau kita meminta jasa seseorang, tenaganya, lalu akan ada upah. Karena upah itu hubungannya dengan jasa. Tentukan. Berarti ada akad kan? Ada orang yang meminta seseorang untuk mengantarkan, antar jemput anaknya sekolah. Dia tidak bisa mengantar karena sebelum jadwal keberangkatan anak sekolah dia sudah duluan berangkat, atau dia sering di luar kota tidak di rumah, maka dimintalah jasa seseorang untuk antar jemput anak. Dalam sebulan berapa yang jasa yang akan dia dapatkan? Berarti dalam upah mengupah, sewa menyewa, itu semua akan ada akad. Oleh karena itu, perlu diketahui bersama, ada ketentuan-ketentuan yang memang prinsip dalam berakad. Dan itu harus ada. Islam mengatur itu. Apa tujuannya Islam mengatur? Ya seperti tadi, agar tidak terjadi perselisihan. Karena harta itu dicintai oleh semua orang, sangat mudah sekali terjadi perselisihan dalam persoalan harta. Kadang-kadang hanya gara-gara uang 100.000, 50.000, itu bisa berkelahi.
bisa tak tegur sapa. Gara-gara persoalan harta bisa putus hubungan silaturahim. Jangankan dengan orang lain, kadang-kadang dengan keluarga sendiri pun bisa putus. Nah, oleh karena itu Islam mengatur apa saja ketentuan-ketentuan agar maqasid syariah dalam harta itu bisa tercapai. Ini yang akan insya Allah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama sekali, setiap akad, setiap kesepakatan itu haruslah jelas. Jadi ada wuduhul akad, ada akad yang jelas yang diketahui oleh para pihak. Kalau tidak jelas, ini nanti akan memungkinkan untuk terjadinya perselisihan. Seperti apa itu? Jelas bentuk akad yang disepakati itu dalam berbagai hal di muamalah kita. Jelas dari sisi pembagian keuntungannya. Jelas dari segi prinsip dan sistem yang digunakan apa. Itu harus dari awal. Jelas kerjanya seperti apa. Nah, kalau umpamanya kita mau lihat seperti dalam akad mudharabah. Ini mudharabah atau upah kerja. Itu harus jelas. Kalau mudharabah itu kan bagi hasil dia. Ada pemilik modal, ada sahibul mal, ada sahibul amal. Ada yang pemilik modal, ada yang pemilik kerja. Dia yang bekerja, yang satu lagi pemilik modal. Nah, kalau memang yang dipakai itu adalah sistem mudharabah, berarti bagi hasil yang didapat persentasenya nanti sesuai dengan hasil yang didapat, yang dihasilkan. Tapi kalau sekedar upah kerja, ada orang punya modal, lalu dia ingin berusaha, diminta seseorang itu diupahkan dalam kerja dia, digaji bulanan dia dalam kerjanya. Berarti itu bukan mudharabah. Kalau upah, dia harus mendapatkan upah yang sudah ditentukan berapa, meskipun nanti dia mendapatkan untung besar, upahnya akan tetap segitu. Ketika dia rugi, dia juga akan harus mendapatkan upahnya karena memang akadnya adalah sebagai upah kerja. Nah, ini. Jadi dari awal itu semua harus memiliki kejelasan. Akad yang dilakukan itu haruslah semuanya jelas. Jelas bagian keuntungannya, jelas prinsip-prinsip dan sistemnya. Karena ada juga orang yang siap dia bekerja tapi dia menggunakan sistem yang tidak yang tidak jelas, apakah di situ ada riba atau tidak ada riba. Kalau tidak ada kejelasan sistem dan prinsip seperti itu, tentu agama tidak akan membolehkan. Karena investasi, ya kita bisa saja melakukan investasi, tapi dengan cara apa? Kemana investasi kita itu kita lakukan? Pengembangan modal yang tadi dilakukan, itu untuk apa, seperti apa? Itu sistem yang tidak boleh luput dari pantauan kedua belah pihak. Itu tujuannya agar hartanya tetap menjadi harta yang berkah. Dalam persoalan sewa umpamanya, harus ada kejelasan. Sewa itu sebulan segini, setahun segini, agar tidak memunculkan perselisihan. Karena bisa aja, karena secara faktual memang fakta dalam kehidupan itu sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang yang mengizinkan seseorang untuk mengolah atau mengelola lahan yang dia punya. Di awal dia mengatakan, kamu pakai sajalah lahan saya itu, kamu kelola, kamu tanam apa saja, yang penting lahan itu bisa terjaga dan dirawat, terpelihara. Tetapi setahun, 2 tahun, apa yang dia tanam sudah mulai berbuah.
Mungkin dia tanam jeruk atau mungkin dia tanam pohon-pohon yang lain, sudah mulai berbuah. Kalau sudah mulai berbuah, dia akan mendatangkan hasil. Kalau sudah mendatangkan hasil, ini mulai akan muncul persoalan-persoalan. Dan ini yang langsung pernah saya hadapi dalam sebuah pertanyaan dari jamaah yang mengatakan seperti itu. Sehingga tahun ketiga atau tahun keempat, lupa saya, dia sudah mengatakan bahwa tanah ini dalam 1 tahun sewanya harus dibayar sekian. Karena dia sudah melihat untung yang besar. Dan angka yang disebutkannya tidak pula angka yang wajar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang akan terjadi adalah perselisihan. Yang merasa menanam itu adalah milik dia, yang punya tanah justru juga akan merasa milik dia. Oleh karena itu, dari awal pastikan akadnya seperti apa. Silahkan gunakan lahan ini, kalau sewa segini sewanya. Atau kalau tidak sistem sewa, nanti apa yang dihasilkan, kalau ada hasil dari lahan itu, nanti akan kita bagi bersama. Bolehkah seperti itu? Boleh saja, kalau memang itu yang disepakati. Umpama yang punya lahan mendapatkan setengah dari hasilnya, setengah untuk yang bekerja, atau mungkin 40%, 60%, itu tidak ada masalah. Yang harus ada itu adalah kejelasan akad dari awal. Di sini ada kadang terkait dengan istilah, dengan nama. Orang menamakan sesuatu tapi substansinya berbeda. Kadang dia pinjam, dibahasakannya pinjam, tapi sesungguhnya adalah sewa. Yang jadi patokan di sini bukanlah nama. Karena dalam kaidah dikatakan al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang jadi patokan dalam akad dan transaksi itu adalah substansinya, bukan yang menjadi patokan itu nama. Karena ada orang sebut nama sesuatu tapi substansinya tidak itu. Dia bilang pinjam tapi sebenarnya sewa. Kalau pinjam itu mengambil manfaat tanpa ada imbalan. Tapi kalau sewa ambil manfaat dan ada imbalan. Sekarang ada orang yang minta pinjamkan mobil. Dia punya 2 mobil, lalu 1 tidak dipakai. Dia bilang pinjam, kamu pinjam saja mobil saya, tidak apa-apa, tapi nanti kamu bayar berapa aja lah. Kalau sudah ada bahasa kamu bayar berapa sajalah, itu berarti bukan pinjam lagi. Itu substansinya sesungguhnya adalah sewa. Karena kalau dia pinjamkan, berarti tidak ada imbalan yang dia dapatkan. Kalau sewa, ada imbalan. Maka ketika dia katakan, kamu bawa aja mobil saya ini, enggak saya pakai ini, nanti terserah mau bayar berapa. Bahasa terserah bayar berapa, itu sesungguhnya adalah membuat akad itu bukan lagi pinjam, tapi sewa. Maka yang jadi patokan dalam hal-hal yang seperti itu bukanlah sekedar sebutan namanya, tetapi adalah substansi yang terjadi. Ini kalau dikembangkan ke berbagai bentuk muamalah yang dibahas oleh para ulama, itu bisa masuk ke berbagai macam bentuk muamalah, bahkan bisa termasuk dalam pernikahan, dalam akad nikah. Maka yang dibahas oleh para ulama diantaranya, bolehkah menggunakan akad nikah dengan bahasa hibah. Hibah itu kan memberi. Jadi saya hibahkan putri saya kepada kamu, maharnya segini. Dia dibahasakan hibah, tapi kalau disebut mahar berarti itu adalah tazwij. Karena hibah itu tidak pakai mahar. Nah, ini diantara yang dibahas dalam masalah muamalah. Baik, jadi yang pertama adalah setiap kesepakatan haruslah jelas. Kalau ada kesepakatan yang tidak jelas, nah di sini harus berhati-hati. Walaupun nanti untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, ada hal-hal kerja-kerja kecil yang barangkali kita tidak bersepakat detailnya
upah untuk kerja yang kecil dan sederhana itu. Nah itu masih dalam toleransi agama dibenarkan, asalkan memang nanti dikasihkan upah yang standar. Apa contohnya? Kalau umpamanya kita rusak keran kita di rumah, lalu kita coba telepon tukang yang ahli di bagian itu. Dia akan bertanya, rusaknya apa Pak? Ini keran saya bocor begini, begini, begini. Kita minta dia datang, saya yakin untuk hal-hal yang seperti itu, tidak ada kesepakatan awal itu upahnya berapa. Nanti dia tengok dulu seperti apa kerusakannya, diperbaiki, yang mungkin saja hanya menghabiskan waktu 1 jam atau lebih sedikit atau mungkin juga kurang. Ini hal-hal yang sederhana. Untuk hal-hal yang seperti ini boleh saja untuk tidak langsung disepakati. Kalau disepakati dari awal bisa juga agar tidak menimbulkan masalah. Tapi biasanya hal-hal yang dianggap ringan dan kecil seperti itu hanya tinggal kita mengembalikannya kepada upah standar. Dengan arti kata, kalau seandainya tadi kerjanya 1 jam, tinggal kita memikirkan atau mencoba untuk mengkalkulasikan kira-kira upah yang paling pas untuk dia seberapa. Kalau ingin diberikan lebih, itu juga sikap yang baik, karena itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi yang bekerja. Bahkan bisa jadi dia menolak, ini kan kerjanya cuma segini, tidak usah dikasih upah. Ya bisa saja dia akan bilang seperti itu kalau ditanya upahnya. Tetapi kita yang sudah memanfaatkan jasanya tentu akan tetap berterima kasih terhadap apa yang sudah dia lakukan. Jadi tidak bertentangan dengan poin pertama bahwa kesepakatan itu harus jelas. Yang kedua, yang harus ada dalam kesepakatan itu adalah kesepakatan itu harus adil. Kesepakatan itu harus adil. Kita kalau sudah bicara terkait dengan harta, tidak mesti prinsip keadilan dalam persoalan harta ini harus ada. Bahkan agama ini datang untuk memberikan keadilan itu sendiri. Seperti yang tadi kita katakan, kenapa Allah langsung yang mengatur persoalan warisan? Karena disitulah keadilan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada pelaku bisnis musyarakah atau dia bekerja sama, ada satu kesepakatan harus adil. Adil dalam bisnis ini ada pengertiannya. Kata Ibnu Asyur, adil dalam bisnis adalah mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Jadi mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Dia kalau sudah diberikan keadilan dalam akadnya, maka pasti dia tidak akan menzalimi orang lain. Kalau diminta dia untuk bekerja, berapa jam dia bekerja, dan berapa gaji yang harus dia dapat, berapa jasa yang harus dibayarkan untuk dia, dan itu semua harus dasarnya adalah dasar keadilan. Pelaku akad melakukan hak dan kewajibannya, seperti investasi secara baik, halal dan profesional untuk memurnikan hartanya itu sendiri dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang bekerja sesuai dengan satu kesepakatan, pembagiannya sudah jelas, maka disitulah keadilan itu akan ada. Ada lagi yang mengatakan adil dalam melayani pelanggan. Jadi adil nanti bisa dilihat dari berbagai sisi. Ketika seseorang sudah melakukan satu kesepakatan kerja, maka dia harus melaksanakan kerja yang disepakati itu secara adil dan profesional. Adil dalam melayani pelanggan. Apa contohnya? Orang kan terkadang kalau melihat yang datang itu adalah orang yang punya duit, itu biasanya
dilayani dengan sempurna, dengan harapan orang itu pasti membeli. Tapi kalau yang datang itu kadang-kadang dengan penampilan-penampilan yang tidak meyakinkan, ini yang bekerja mungkin sedikit agak mengabaikan. Paling dia cuma nanya-nanya aja. Paling dia nggak punya duit. Ini dalam Islam dilarang sikap seperti ini. Berarti dia tidak profesional. Dia tidak adil dalam melayani pelanggannya. Kenapa dia melayani orang ini lebih sempurna? Hanya karena penampilannya. Sementara yang ini dianggap tidak akan mampu membeli. Berarti dia tidak memberikan keadilan, tidak profesional dalam bekerja. Jangan-jangan yang datang dengan penampilan yang tidak meyakinkan tadi justru dia punya uang yang lebih banyak. Kita tidak bisa menafikan itu. Kita tidak bisa memastikan bahwa yang berdasi itu lebih banyak uangnya. Tidak bisa. Apalagi zaman sekarang ini. Terlalu banyak cara-cara atau upaya-upaya untuk menipu orang melalui penampilan. Nah, oleh karena itu Islam ternyata tidak seperti itu, tidak menganjurkan hal-hal yang seperti itu. Ini pelajaran yang penting yang harus kita pahami ini, karena ini konsep dalam agama kita. Dalam Al-Qur'an kan, dalam hadis kan dikatakan Allah itu tidak melihat seseorang dari sisi penampilannya, bajunya, merek bajunya apa, sepatu yang dia pakai apa, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat adalah al-qulub wal a'mal, adalah hati dan amal-amal seseorang. Oleh karena itu, kalau seandainya memang seseorang itu sudah menyepakati sebuah transaksi, sebuah bisnis, dia haruslah bersikap secara adil. Bisa juga di antara bentuk adil yang dimaksud di sini adalah dengan tidak menambah-nambah harga. Ya, ada orang yang diminta untuk menjual sesuatu, harganya yang dijual itu seharusnya begini, tapi dia lebihkan harga itu diam-diam agar dia mendapatkan kelebihan itu. Ditengoknya ini orang diberikan harga yang lebih, mungkin akan dia beli, tapi diam-diam kelebihan itu adalah untuk dia. Berarti itu masuk dalam kategori menzalimi orang lain, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur salah seorang dari fakar maqasid syariah yang berasal dari Tunisia, yang tadi mengatakan bahwa adil dalam bisnis mendapatkan harta dengan tidak menzalimi orang lain. Harta-harta yang lama kemudian dipoles-poles dan dibilang baru, berarti menzalimi orang lain dengan memberikan harta yang dianggap berkualitas tapi ternyata adalah sesuatu yang berkualitas buruk. Mencampur makanan-makanan dengan hal-hal yang tidak baik, ini sangat sering kali terjadi hal-hal yang seperti ini, mencampuri sesuatu dari hal-hal yang tidak baik hanya sekedar untuk membuat makanan itu bisa bertahan lama, kalau tidak dikasih itu nanti akan cepat rusak. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang dalam bisnisnya atau dalam transaksi yang dia lakukan. Ikhwati fillah, jadi itu pada poin yang kedua, kesepakatan bisnis itu haruslah dilakukan secara adil dalam artian yang luas seperti yang tadi kita katakan. Yang ketiga, harus komitmen dengan kesepakatan. Harus komitmen dengan kesepakatan. Tidak boleh seseorang itu ketika sudah menyepakati satu kesepakatan
dan dia tidak komitmen dengan poin-poin yang disepakati itu. Dan itu melanggar aturan agama. Karena dalam Al-Quran dikatakan, aufu bil uqud. Aufu bil uqud, sempurnakanlah akad kalian. Sempurnakanlah transaksi kalian. Komitmenlah dalam berakad atau dalam bertransaksi. Oleh karena itu, wajib memenuhi setiap kesepakatan dalam akad seperti apa yang disepakati, maka itu yang harus dilakukan. Kalau seandainya ingin ada perubahan, maka perubahan-perubahan seperti itu harus disampaikan atau harus disepakati lagi dari awal. Mungkin ada seorang yang agak sulit untuk memenuhi kesepakatannya, tetapi dengan cara berkomunikasi, dengan cara menyampaikannya, itu akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau seandainya seseorang itu sudah sepakat, umpamanya ada orang sewa rumah, dia sudah menyepakati bahwa setiap tanggal ini bayar, umpamanya bayarnya setiap tanggal 10, berarti itu kesepakatan. Nanti sebelum tanggal 10 dan maksimal sampai tanggal 10 adalah masa di mana dia berkewajiban untuk membayar. Kalau seandainya dia tidak bisa tanggal 11, 12, pokoknya di 10-nya dia tidak bisa. Kemungkinan baru bisa pada 15. Dia harus meminta izin, harus menyampaikannya kepada yang bersangkutan agar tidak memunculkan masalah. Yang punya rumah pun harus pula memberikan keringanan-keringanan, jangan pula terlalu pokoknya kalau tanggal 10 tidak ada maka kamu harus keluar dari rumah ini. Itu juga mungkin bukan sikap yang diinginkan oleh agama, karena bagaimana saling memberikan kemudahan. Atau ada juga masanya sudah habis. Tanggal atau bulan 1 habis masa sewanya. Dan dia tidak akan nyewa lagi, karena dia akan meninggalkan tempat itu. Tetapi ternyata dia baru meninggalkan rumah itu 15 hari berikutnya. Berarti ada 2 minggu yang akan dia gunakan rumah itu. Dia gunakan fasilitas airnya, fasilitas listriknya. Nah, bagaimana yang 15 hari ini? Berarti dia harus mengkomunikasikannya dengan pemilik rumah. Jadi komitmen dengan kesepakatan itu menjadi penting. Kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin akan merubah kesepakatan itu, maka perlu disepakati lagi atau perlu dikomunikasikan agar mendapatkan penjelasan. Dalam berbagai akad mudharabah itu bisa kita lihat apa yang terkait tadi dengan komitmen dan kesepakatan. Seperti yang dikatakan tadi, mudharabah itu kerjasama antara pemilik modal dengan yang berusaha. Tetapi mudharabah itu ada dibagi kepada 2 bentuk. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah mutlaqah berarti kerjasama tapi secara mutlak. Yang pemilik modal itu tidak membatasi usaha dalam bentuk tertentu, maka jadilah dia mudharabah mutlaqah. Tapi ada nanti mudharabahnya itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah berarti kerjasama, kesepakatannya terikat oleh bentuk-bentuk kerjanya. Apa contohnya? Ini modal, silakan kamu bekerja, tapi modal ini harus digunakan untuk ini. Disepakati oleh dia. Jadi disebutkan satu bentuk kerja. Umpamanya dia berikan modal, lalu kemudian usahanya adalah dalam bentuk penjualan busana Islami umpamanya. Kalau memang itu yang disepakati, berarti yang berusaha tidak boleh merubahnya kepada kerja yang lain. Karena dia sudah muqayyadah, dia sudah terikat. Tidak boleh dia gunakan modal tadi untuk jual pulsa, usaha jual beli pulsa, atau buka toko dalam bentuk yang lain. Karena kesepakatannya adalah busana Islami. Atau muqayyadah dari sisi tempat.
Ini modal, silahkan kembangkan modal ini, tapi kamu harus kembangkan di Pekanbaru. Berarti dibatasilah tempatnya hanya di Pekanbaru. Berarti dia tidak boleh membawa modal itu ke kampungnya. Umpamanya kampungnya adalah Rohil, dikembangkannya di sana. Berarti tidak bisa, karena kesepakatan awal adalah tempatnya di Pekanbaru. Berarti mudharabah muqayyadah itu akan terikat dia. Terikat dalam bentuk usaha atau terikat dalam hal-hal yang memang disepakati pada transaksinya. Apapun yang sudah ada poin-poin dalam kesepakatan itu haruslah sesuatu yang dia komitmen dengan apa yang disepakati. Ada lagi istisna umpamanya. Seperti apa itu komitmen dalam transaksi istisna? Ada jual beli istisna. Istisna itu jual beli di mana barangnya belum ada. Barangnya dipesan untuk dibuatkan. Contoh, ada orang yang menginginkan, umpamanya ada pihak sekolah yang ingin memiliki 100 pasang meja dan kursi belajar. Maka datanglah dia ke tukang buat meja, tukang kayu yang dia kerjanya membuat meja. Dia akan minta dibuatkan meja 100 pasang, 100 meja, 100 kursi. Itu namanya istisna. Bolehkah seperti itu? Agama membolehkan. Itu sebagai pengecualian dari hukum asal. Karena hukum asalnya tidak dibolehkan sebab barang tidak ada. Dalam hadis dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum. Rasul melarang untuk memperjualbelikan barang yang tidak ada. Nah, ini tidak ada, tapi itu pengecualian. Karena kemaslahatannya ada pada dibolehkannya istisna. Nah, sekarang dia sepakati bahwa meja ini akan selesai insya Allah dalam waktu 2 bulan. Berarti itu kesepakatan itu. Karena 2 bulan berikutnya anak-anak akan masuk sekolah dan dia akan pakai meja itu. Kalau diiyakan oleh tukang buat meja, maka berarti dia harus komitmen untuk menyelesaikan pesanannya tadi dalam masa 2 bulan itu. Itu yang komitmen yang harus dijaga. Jangan sampai nanti dibilang 2 bulan bisa selesai, tapi ternyata sudah 4 bulan juga belum selesai. Berarti dia tidak komitmen dengan akad, tidak komitmen dengan transaksi yang sudah dengan poin-poin yang sudah disepakati dalam transaksi. Itu akan membuat orang kesulitan. Dia sudah membutuhkannya, tapi ternyata barang belum ada. Ada orang yang datang 2 minggu menjelang Lebaran datang ke tukang jahit. Pak, masih bisa enggak jahit baju Lebaran? Oh, bisa, masih bisa. Diukur, ditentukan bahannya. Ini insya Allah baju selesai sehari menjelang Lebaran. Ternyata sudah seminggu Lebaran baju juga masih belum selesai. Maka bagi pekerja, bagi orang yang tadi diminta jasanya menjahit itu atau hal-hal yang lain, sekiranya tidak bisa mengerjakan dalam waktu yang diinginkan tadi, bilang tidak bisa. Pak, saya ingin celana ini selesai 2 minggu. Kalau umpamanya jahitannya banyak, karena orang banyak yang minta dijahitkan baju lebarannya, maka bilang tidak bisa. Oh, maaf, saya tidak bisa. Karena jahitan sudah banyak, silakan datang ke tukang jahit yang lain. Alangkah indahnya kehidupan ini kalau saya ingin berbagi seperti itu. Karena ada juga orang yang pokoknya orang jahit sama dia. Dijanjikan selesai tapi ternyata tidak selesai. Yang buat meja tadi juga seperti itu. Kalau rasanya tidak sanggup selama 2 bulan itu akan selesai, maka jangan diiyakan. Silakan cari tukang yang lain. Kalau saya bisa selesai selama 3 bulan. Karena 100 pasang meja itu bukan waktu yang sedikit untuk mengerjakannya. Nah, jadi agama Islam mengatur ini semua bahwa dalam kesepakatan yang ada pada transaksi itu haruslah kedua belah pihak komitmen
di dalam menjalankan apa yang disepakati. Ikhwati fillah, ini adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan umum yang harus dijaga dalam transaksi kita agar bisa tercapai maqasidus syariah. Oleh karena itu, setiap kesepakatan itu harus jelas dan setiap kesepakatan itu haruslah adil dan kesepakatan itu harus ada komitmen di antara kedua belah pihak. Mungkin ini yang menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Seandainya ada yang perlu dipertanyakan, yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk dibacakan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273 335531. Kita coba ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam transaksi jual beli, misalkan dalam kita makan di warung atau di kafe, manakah yang lebih sesuai dengan tuntunan syariat Ustaz? Apakah kita pesan dulu baru dibayar setelah kita menikmati makan, atau kita bayar dulu baru pesanannya datang? Nah, Ustaz. Iya. Hal-hal yang seperti ini itu bisa dikembalikan kepada tradisi. Kalau kita mau lihat hukum asal dalam agama, barang itu akan menjadi halal bagi kita kalau seandainya sudah ada akadnya dan sudah kita bayar sehingga barang murni menjadi milik kita. Itu hukum asalnya. Jadi apa yang ada di etalase berbagai macam bentuk pilihan makanan itu, kita beli, kita bayar, halal menjadi milik kita. Itu kalau mau lihat hukum asal. Tetapi di sini kita perlu melihat tradisi. Nah, disinilah kaidah al-adatu muhakkamah. Tradisi bisa menjadi sumber hukum. Apa yang berlaku di satu tempat itu bisa menjadi sandaran hukum untuk mengatakan boleh atau tidak boleh. Di kita biasanya dalam persoalan di kafe atau di restoran, kita masuk, duduk, nanti dihidangkan makan untuk kita dan kita makan, padahal kita belum membayar makanan yang kita makan. Tidak apa-apa, karena memang tradisi kita adalah seperti itu. Itu termasuk al-urful fi'li. Al-urfu itu kebiasaan atau tradisi. Itu ada bisa ditinjau dari dua sisi. Ada al-urful qauli, tradisi ungkapan, perkataan. Ada al-urful fi'li, tradisi dalam bentuk sikap dan tindakan. Al-urful qauli itu ya kebiasaan ungkapan yang mungkin berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Nah, itu tidak bisa disamakan. Tradisi ungkapan apa yang berlaku di kita itu yang harus diberlakukan. Mungkin satu ungkapan itu kasar di tempat orang lain, tapi itu tidak kasar di satu komunitas tertentu. Karena tradisinya menggunakan bahasa seperti itu. Ada al-urful fi'li, tradisi dalam bentuk perbuatan. Ini salah satu contoh. Dikarenakan oleh di kita memang adalah tradisinya seperti itu, maka tidak mesti kita meragukan kehalalan makanannya, karena nanti setelah kita makan barulah kita membayar apa yang tadinya kita makan dan dihitung apa yang telah kita makan. Disinilah perlunya kejujuran kedua belah pihak. Bagaimana kejujuran kedua belah pihak? Ketika ada seorang bayar di kasir, makan apa tadi? Dia harus jujur dalam menjawab. Kalau yang dia makan itu bakwannya 2, bilang 2. Jangan bilang 1. Atau dia tidak menyebutkannya di kasir, tapi dituliskan saat dia masih duduk di meja.
Iya kan? Kalau di restoran-restoran yang agak besar itu kan seperti itu. Datang tukang tulisnya, dihitung apa yang dimakan. Yang menulis ini harus jujur dalam menulis harga. Yang dia makan sepotong ayam bakar. Kalau harganya itu 20.000, tulis 20 situ. Karena bisa aja dia menulis 25. Ya kan? Jadi harus ada kejujuran. Baik pihak restorannya atau yang memakannya. Nah, itu harus ada. Dan dari segi hukum, kalau memang di tradisi kita seperti itu, maka insya Allah itu tidak mengapa. Silakan nikmati makanan itu dan nanti akan dihitung bayarannya. Karena kalau kita minta hitung dari awal pun mereka akan sulit. Sekarang kita ingin pakai hukum asal Islam tadi. Bayar dulu baru makan. Nah, dihidangkanlah makanan. Pak, tolong hitung. Saya tidak mau makan kalau tidak dihitung dulu. Mereka akan bilang, mana yang Bapak makan? Ini. Jangan-jangan nanti tidak dimakan. Atau jangan-jangan ada yang lain yang tidak disebutkan yang kita makan. Nah, di sini. Jadi penting bagi kita untuk berpegang kepada tradisi dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, ini ada kajian khususnya ini dalam usul fikih. Karena al-adatu itu adalah salah satu dari sumber hukum. Al-urfu wal-adah itu salah satu dari sumber hukum, meskipun masuk dalam kategori sumber hukum yang diperselisihkan, tetapi kaidah fikih mengatakan al-adatu muhakkamah, tradisi dapat menjadi sumber hukum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada sebuah pengalaman Ustaz dalam sebuah transaksi jual beli atau boleh dikatakan strategi promosi, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan pedagang-pedagang buah yang di pinggir-pinggir jalan kita ini, Ustaz, yang memajang harga buahnya itu lebih kelihatan menggiurkan atau boleh dikatakan murah, Ustaz. Tapi setelah kita ke sana ketika ingin membeli ternyata harganya berbeda, Ustaz. Kalau yang murah ditunjuk porsi yang lain. Ini seperti apa, Ustaz? Iya. Yang jelas sebagai seorang pedagang tidak boleh menipu. Itu jelas itu. Itu hukum umum yang semua orang akan menyepakati. Dan itu nanti keharaman kehalalannya ditentukan pada saat akad tadi. Ada juga orang ditulisnya 5.000 dibuat kecil per setengah kilo. Dari jauh kelihatan 5.000 itu orang menganggap itu satu. Kok murah ini? Berhenti orang. Ternyata 5.000 itu adalah setengah. Dia sebenarnya tidak bohong karena ada setengah kilonya. Cuma ada sedikit cara yang membuat orang menjadi tertipu. Sebenarnya ya dia tidak bohong itu. Tapi kalau ada keinginan dia untuk membohongi, ya dia salah dari sisi itu. Nah, setelah kita dekati barulah nampak itu setengah itu. Karena ditulis kecil. Ada juga ditulis 10.000. Ternyata yang 10.000 itu adalah yang ini. Kalau tanya yang ini berapa? Oh, ini nggak bisa, Pak. Ini udah 20.000 karena nggak sama. Sebenarnya tidak ada kebohongan di situ, karena dia tidak menulis 10.000 semuanya. Kalau ditulisnya rata-rata 10.000, semuanya 10.000, ternyata tidak, berarti ada kebohongan di situ. Nah, itu bisa saja sebagai trik oleh si penjual. Kalau memang kita sudah tahu seperti itu, ya berarti kita sudah paham bahwa yang ada di situ ya tidak mungkin juga yang baru, yang lama itu dijual dan harga yang sama. Kalau dijual sama harga, tentu itu akan merugikan pihak penjual. Oleh karena itu tidak sepenuhnya dapat disalahkan, karena dia tidak mengatakan bahwa semua yang ada di situ harganya adalah 10.000. Tetapi bagi seorang pedagang memang harus berhati-hati. Tanya hatinya sendiri, apakah hal-hal yang seperti ini dia suka tidak dilakukan untuk diri dia. Kalau dia sendiri tidak suka, maka bisa jadi orang lain juga tidak suka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pertanyaan dan mudah-mudahan bisa lebih bijak dalam menyikapi hal ini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti apa hukumnya Ustaz orang yang menerima bantuan padahal dia tidak termasuk kategori atau spesifikasi dari bantuan tersebut? Apalagi untuk saat ini BLT dan BC itu sudah marak Ustaz. Ini seperti apa hukumnya Ustaz? Bahkan ada orang yang menerima zakat padahal dia tidak termasuk mustahil. Nah Ustaz. Iya, ini saya kira hukumnya jelas ini. Ketika dikatakan bahwa bantuan ini adalah untuk orang-orang miskin, ternyata dia bukan orang miskin. Berarti dia tidak masuk kategori yang berhak untuk menerima. Kalau dia tidak berhak untuk menerima, dia harus jangan menerima itu. Karena dia tidak termasuk dalam kategori yang berhak untuk menerima. Karena untuk miskin, sementara dia tidak miskin. Dia punya kemampuan, dia diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Nah, disinilah tadi kita katakan bahwa harta ini kan dicintai semua orang. Kadang-kadang orang ingin mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Dia lebih mendahulukan keinginan untuk memiliki hartanya tanpa memikirkan cara yang halal. Nah, oleh karena itu di sini perlu iman. Sini perlu betul iman yang ada di dada kita. Ketika memang kita bukan bagian orang yang berhak untuk menerima, jangan ambil barang itu. Karena berarti bukan hak kita. Kalau bukan hak kita, berarti itu tidak halal bagi kita. Kecuali kalau memang bantuan itu adalah untuk semua orang. Kalau dikatakan, ini bantuan untuk semua orang yang terdampak COVID-19. Ini rata-rata terdampak semua ini. Walaupun tingkat pengaruhnya bisa berbeda antara si A sama si B, tapi rata-rata semua akan bisa mengatakan terdampak. Dan kalau memang diberikan umum seperti itu dan semua orang akan mendapatkannya, ambil saja. Tapi kalau ternyata ada bantuan-bantuan yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, nah ambil zakat itu kalau memang ambil bantuan itu kalau memang dia merasa berhak. Di sini memang perlu, seperti yang saya katakan tadi, perlu kekuatan iman. Ada beasiswa untuk miskin, ambil surat miskin. Ada kaya, dia bapaknya kaya, dia ambil juga sama dia surat miskin tuh. Ini kan mendoakan dia miskin nih. Dia sedang mendoakan agar bapaknya menjadi orang miskin. Kalau memang itu untuk mahasiswa miskin, orang tuanya atau mungkin yatim umpamanya, ya ambil oleh mereka yang berhak. Jangan datang pergi menjemput bantuan itu pakai mobil dia ngambil bantuan, coba. Padahal ada orang yang lain yang memang sangat membutuhkan. Nah, jadi sekali lagi, sekiranya kalau rasanya kita memang bukan adalah orang yang pas untuk mengambil itu, maka jangan ambil. Biar orang lain yang mendapatkannya. Karena dalam persoalan harta yang perlu sekali untuk kita pikirkan bukanlah jumlahnya, tetapi adalah keberkahan yang ada pada harta itu. Jumlah yang banyak, kalau tidak berkah dia akan habis begitu saja. Tapi kalau jumlah yang sedikit lalu di situ ada sentuhan keberkahan dari Allah, maka yang sedikit itu akan bisa menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan yang dia hadapi. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya seputar jual beli online Ustaz. Ini apakah dibolehkan ketika kita mengambil gambar atau foto di jual beli online orang lain atau di internet, semisal dengan kita memposting di akun kita sendiri dengan harga yang berbeda, dengan mengambil keuntungan untuk kita sendiri, apakah kita perlu izin ke akun online tersebut atau seperti apa Ustaz? Iya, berarti yang pertama ada persoalan hukum online secara umum. Lalu yang kedua adalah menjual sesuatu dan harga yang berbeda tanpa memberitahukan ini. Kalau hukum online-nya itu bisa disamakan kepada jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat. Dipesankan untuk didatangkan. Itu salam. Ada orang yang ingin beli
sepatu. Atau ada orang yang datang ke dia enggak bawa sepatunya, dia bawa gambarnya. Ini gambarnya Pak. Ini tidak online nih kan, karena orangnya langsung datang kan. Ini sepatunya, ini modelnya, bahan-bahannya dari ini, warna yang ada ini, Bapak mau? Oh, saya maulah satu yang ini. Sepatunya kan enggak ada nih. Terjadilah transaksinya, nanti sepatunya akan diantarkan sesuai dengan yang ada di gambar. Online jual beli salam seperti itu dibolehkan. Jual beli online itu dikiaskan, dianalogikan kepada salam seperti tadi. Karena ada orang ibu-ibu beli tas, dia ibu-ibu sekarang kan keren-keren kan, enggak cukup dia tas Panam, tas dari Singapura, tas dari Jerman, tinggal klik-klik saja. Istri-istri pejabat beli tas mahal-mahal, itu online. Berapa harganya ada di situ, warna apa yang dia inginkan, terjadi transaksi, transfer, nanti barang datang. Berarti sama persis dengan jual beli salam. Itu hukum umum jual beli online seperti itu dibolehkan karena ada kemaslahatannya. Kemaslahatannya itu lebih irit biaya, irit waktu, irit tenaga. Kita hanya di sini tapi bisa mendapatkan barang yang ada di tempat yang lain. Asalkan nanti ada yang kita sampaikan di awal tadi, komitmen. Jangan nanti diminta sepatu warna hitam datang warna coklat. Diminta tas warna coklat datang warna hijau. Berarti tidak ada komitmen kan? Jadi jaga komitmennya, maka online akan dibolehkan. Tapi untuk yang ditanyakan tadi, sekarang dia, itu apa istilahnya itu ya? Reseller, apa itu? Dropshipper. Yang seperti itu, sekarang kita ambil satu foto gambar, lalu kita jual. Pertanyaannya adalah, yang kita jual ini sekarang milik siapa? Kita menjual barang yang bukan milik kita. Kita kalau menjual harus milik kita. Atau kita diwakilkan oleh orang lain untuk menjual. Ya kan? Nah, ini sekarang kita ambil, lalu kita tambah harganya. Kalau nanti ada orang yang membeli ke kita dengan harga kita, baru kita beli barang yang tadi kita, maka itu salah. Karena kita sudah memperjualbelikan barang yang bukan milik kita. Dan dengan harga yang tidak lagi sama dengan harga yang ditetapkan oleh si pemilik. Maka itu tidak dibolehkan. Sebab yang namanya jual beli, kita harus memperjualbelikan barang milik kita. Bahkan ada orang penjual itu tidak tahu menahu, dia bentuk barang itu karena dia suruh kirimkan langsung barang itu ke alamat yang membeli ke dia tadi. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya terjadi masalah, barang yang sampai bukan sesuai dengan yang diinginkan, sekarang bertanggung jawab siapa? Maukah dia yang menjual tadi untuk bertanggung jawab? Orang di sana, kalau ada yang komplain, yang membeli tadi komplain ke sana, tidak akan dilayani karena yang membeli tadi bukan dia. Maka pasti akan memunculkan masalah. Oleh karena itu, hal yang seperti tadi jangan lakukan. Kalau ingin melakukannya, jadilah agen dia. Telepon dia, saya ingin jadi agen di Riau. Saya akan jual barang-barang Bapak. Bolehkah menambah harga? Disepakati dulu. Kalau katanya jangan tambah harga, jangan tambah harga. Karena barang bukan milik kita. Atau cara yang kedua, beli dulu barang itu, jadilah milik kita. Setelah itu, juallah seberapa yang kita mau. Jangan kan jual. Hadiah-hadiahkan pun, kasih pun ke orang itu, hadiah pun dibolehkan. Karena sudah menjadi milik kita. Jadi kalau itu sudah jadi milik kita, maka kita berkuasa penuh untuk menggunakannya. Menjual kembali, menghadiahkannya, meminjamkannya. Itu sudah menjadi hak kita. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Waalaikumsalam.